Halo teman-teman sekalian, di part ini kita akan bahas dulu review strategi yang akan kita gunakan untuk beriklan. Nah, strategi ini saya beri nama sebagai High Converting Ads. Kalau boleh jujur, saya mau pelajari berbagai metode, baik dari Indonesia maupun dari digital marketer luar negeri, teman-teman. Beberapa saya coba cross-check, mana yang bagus saya ambil, yang enggak saya tinggalkan, lalu saya coba buktikan dengan pengalaman menjual beberapa produk. Dan setelah saya coba ambil pro kontra segala macamnya, saya temukan bahwa strategi high converting ads ini adalah strategi yang cukup scalable dan cukup keren untuk diterapkan ya. Karena terbukti sudah bisa menghasilkan profit yang nilainya sampai miliaran, teman-teman. Oke, ada 4 fase dari high converting ads atau iklan yang high converting ya, menghasilkan penjualan yang tinggi, teman-teman. Jadi di awal saya biasanya akan mulai iklan produk saya dengan fase pertama yang namanya adalah interest test. Apa ini interest test? Nanti kita akan bahas di belakang. Lalu perlahan teman-teman, ketika saya sudah lulus di fase ini, saya akan meningkatkan budget iklan saya per harinya dan saya akan lanjut ke fase kedua yang namanya interest scale. Apa ini interest scale? Kita akan bahas nanti di belakang. Lalu setelah nanti profitable dan terbukti lulus dengan standar yang saya tentukan, saya akan naik ke fase ketiga sampai saya masuk ke fase keempat. Di mana di fase keempat kali ini iklan saya sudah mencapai tahap akhir di mana iklan bisa berjalan secara otomatis tanpa perlu banyak diintervensi, namun tetap menghasilkan penjualan yang luar biasa. Nah, jadi yang namanya proses teman-teman ada standarnya, kapan harus naik level, kapan harus belum boleh naik level, kapan harus balik ke level sebelumnya. Tapi goalsnya adalah kita ingin mencapai end game agar iklan yang kita tampilkan bisa menghasilkan penjualan yang meningkat. Karena semakin meningkat fasenya, budgetnya akan semakin tinggi, begitu pula dengan profitabilitas atau keuntungan yang kita bisa peroleh. Penasaran teman-teman dengan masing-masing fasenya? Sebelum praktek, saya akan review dulu. Oke, yang pertama adalah interest test, teman-teman. Apa ini interest test? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa dalam beriklan, kita bisa meminta Facebook untuk menampilkan iklan kita kepada audiens dengan ketertarikan atau interest yang spesifik. Misalkan kita mau jual mobil, kita bisa menargetkan interest orang-orang yang suka dengan mobil ya. Misalkan interestnya kita targetin untuk orang-orang yang car enthusiast atau suka dengan mobil merek tertentu. Bisa saja teman-teman. Nah, gunanya buat apa? Gunanya kita bisa menampilkan iklan jauh lebih spesifik lagi kepada orang-orang yang benar-benar butuh sama produk kita, teman-teman. Nah, tapi masalahnya, kenapa kita perlu ngetes dulu nih interest atau target mana yang paling bagus untuk iklan kita? Karena teman-teman logikanya kita hanya bisa menduga-duga nih kira-kira siapa yang butuh produk kita. Tapi kita sebenarnya nggak tahu pasti gitu loh. Interest apa atau orang seperti apa yang berkemungkinan paling besar ngebeli produk kita, teman-teman. Selain itu, di awal iklan, kita kan mungkin bikin 2, 3, 4 poster yang berbeda ya. Kita mungkin bisa memprediksi ya, kira-kira jenis poster atau kreatif seperti apa yang akan bakal laku dan dibayin oleh orang. Tapi dari pengalaman saya pribadi, teman-teman, pada akhirnya data yang berbicara ya. Seringkali saya bikin 2, 3 iklan, saya prediksi yang pertama yang paling viral, ternyata yang viral adalah yang nomor 3, teman-teman. Jadi di awal iklan kita berasumsi bahwa kita nggak tahu pasti kreatif atau iklan mana yang akan menjadi viral. Maka dari itu kita mesti menguji dulu nih interest mana yang paling cocok. Jadi kita akan membuat iklan yang akan ditargetkan ke beberapa interest sekaligus dan kita akan menggunakan beberapa poster sekaligus. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan interest mana yang menghasilkan penjualan tertinggi dan juga kreatif mana yang paling dibeli dan paling disukai oleh audiens, teman-teman. Nah, untuk di tahap awal, saya biasa menggunakan budget 3 sampai 5 kali dari target cost per purchase, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman jual tas ya kayak di video sebelumnya. Target teman-teman satu tas terjual dengan cost per purchase 60.000 misalkan. Nah, saya akan mulai iklan di fase pertama dengan budget 3 sampai 5 kali kali 60.000 ya. Misalkan 5 kali 60.000 berarti 300.000 per hari, teman-teman. Dari 300.000 per hari itu saya akan ngelihat di hari pertama apakah iklan saya profitable apa enggak. Kalau iklannya tidak menguntungkan, saya akan evaluasi. Tapi ketika iklannya menguntungkan, saya akan tunggu di hari besoknya, kedua harinya. Di hari kedua ketika itu menguntungkan, saya akan langsung lanjut ke fase kedua. Jadi teman-teman kita bisa lanjut dan lulus dari fase pertama ketika iklan kita sudah profitable atau cost per purchase-nya lebih besar, lebih kecil ya dibandingkan target cost per purchase.
Nah, kalau teman-teman sudah lulus di fase pertama, kita bisa lanjut ke fase kedua yang namanya interest scale. Nah, di interest scale ini bentuknya seperti apa, Mas? Bentuknya kita kan punya iklan ya di campaign sebelumnya. Fase pertama yang sudah lolos dari tahap standar yang kita tentukan. Nah, kita akan duplicate campaign-nya, duplicate iklannya. Lalu kita akan mengiklankan hal yang sama dengan budget 2 kali lipat dibandingkan fase pertama per harinya, teman-teman. Gunanya apa? Gunanya kita untuk mengecek datanya, teman-teman ya. Karena kan mungkin ada kemungkinan yang kemarin kita bisa profitable itu mungkin karena keberuntungan, karena beginner's luck, teman-teman. Atau bisa jadi memang datanya berbicara demikian. Nah, kita akan mengetes teman-teman apakah benar atau tidak dengan cara mengkali 2 budgetnya. Jika memang data yang kita peroleh di hari kemarin itu data yang benar, logikanya ketika kita naikin budgetnya, kita tetap akan dapat profit, teman-teman. Mungkin profitnya nggak langsung 2 kali lipat juga, mungkin 1,8 kali lipat, tapi mesti tetap profitable. Ini untuk menguji data, teman-teman. Nah, kalau di fase kedua ini yang biasa saya habiskan waktu sekitar ya mungkin 2 sampai 14 hari. Kalau iklan saya tetap profitable, teman-teman, saya akan langsung lanjut ke fase ketiga. Tapi kalau belum profitable, saya akan tetap di fase kedua. Nah, kalau sudah lulus di fase ini, teman-teman, saya akan lanjut ke fase ketiga yang namanya LAAA ya, atau lookalikes ya. Nanti saya akan bahas lookalikes audience itu apa, plus retargeting campaign. Tujuannya apa, Mas? Jadi nanti saya akan bahas di video khususnya apa itu lookalike audience. Intinya kita bikin audience yang baru, teman-teman, di mana audience baru ini punya karakteristik yang sama atau mirip-mirip dengan orang yang pernah membeli produk kita. Nah, Facebook memungkinkan kita untuk membuat audience dengan kriteria demikian. Tujuannya untuk mempertahankan cost per purchase atau mempertahankan performa iklan kita. Atau dengan bahasa lebih mudahnya, kalau iklannya sebelumnya profitable, kita akan terus pertahankan agar ia tetap profitable, teman-teman. Untuk lebih banyak audience atau lebih banyak reach. Jadi perlunya fase ketiga ini untuk scale up omset dan keuntungan bisnis. Dengan budget yaitu 2 kali lipat budget fase kedua per hari. Tergantung produk dan tergantung dari target cost per purchase, teman-teman. Nah, ketika fase ketiga ini tetap profitable, teman-teman, saya akan naikkan lagi budgetnya 2 kali lipat di campaign yang sama. Dan kalau juga masih profitable, sampai di titik tertentu saya masuk ke fase terakhir. Dan ini adalah fase yang paling menyenangkan, teman-teman. Karena kalau kita beriklan dan udah sampai di fase ini, kita bisa ninggalin iklannya, kita bisa santai-santai, teman-teman ya, karena settingannya mudah dan hasilnya maksimal. Dari pengalaman saya bisa lanjut ke fase keempat di endgame. Kalau spending iklan minimal sudah mencapai 150 sampai 300 juta, teman-teman. Jadi kalau udah mencapai spending itu di campaign sebelumnya, saya baru berani untuk masuk ke fase keempat. Kenapa? Karena saya pengen Facebook itu dapat data yang lebih banyak dulu untuk mengolahnya dan memastikan Facebook mengerti kira-kira audiens seperti apa yang kira-kira lebih berpotensi untuk membeli produk saya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan customer yang lebih banyak dan profit yang konsisten dalam jangka waktu yang lebih panjang, teman-teman. Saya pernah buktikan sendiri, campaign di level endgame ini bisa ditinggal gitu saja dalam waktu 1 sampai 2 bulan tanpa disentuh sama sekali dan tetap profitable, teman-teman ya. Jadi teman-teman enak sekali ya kalau udah sampai di fase keempat. Dan teman-teman bisa menggunakan budget 2 sampai 4 kali budget fase ketiga, bahkan lebih selagi itu masih profitable. Dan saat iklan teman-teman tetap profitable, teman-teman bisa scale up terus. Kalau nggak profitable lagi, bisa di scale down atau bisa diganti kreatifnya. Nah, teman-teman sekalian, itu gambaran dari high converting ad strategy yang setelah saya praktekkan, saya coba cross check data dan strategi dari berbagai digital marketer juga, dan ternyata terbukti lebih ampuh, teman-teman ya, dibandingkan cuma sekedar ngiklan dan ngerubah budget begitu saja. Jadi ada 4 fase yang kita akan uji coba, teman-teman, dan kita akan lihat apakah itu cukup efektif untuk menjual produk kita apa tidak ya. Nanti kita akan lakukan di video selanjutnya mulai dari fase pertama. Sampai jumpa, teman-teman sekalian.